Halo, selamat malam semuanya. Ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu tentunya ya. Wow, Horas Bang, Horas. Horas. Horas, orang Medan. Gimana kabar? Waduh, kabar baik luar biasa. Gimana Wah, Palembang aman? aman, 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 aman. Medan, Mantap. gimana? Masih rame aja orang berkeliaran. Mana mau dibilang lagi kan? Duran Ucok, Mau durian ucok, mau durian sibolang. si Rame lah Bolang. pokoknya di sini. Ya, Duran ya. Wah, Amannya? kita sapa dulu. Ada Mukucus ya, Nadia, Anggi, berkat 30 Hai. ya. Wah, Wow. banyak sekali ini. Sambil nunggu-nunggu yang lain. Hari ini Mm-mm. kita spesial banget ya, karena hari ini kita akan membuka sesi idaman para orang bagaimana menjadi seorang public speaker yang handal. Dan tentunya hari ini kita akan kupas tuntas seputar tema kita hari ini, public speaking mastery. Bersama tentunya dengan coach yang sangat luar biasa, master trainer public speaking academy. Tuh Dan beliau dahsyat. banyak sekali ya jam terbangnya dalam dunia public speaking. Salah satunya juga seperguruan dengan beliau di IPSA, Certified Yes. Speaker. Dan tentunya hari ini Anda beruntung sekali, Anda bisa belajar bersama seputar tentang public speaking. Persiapkan pertanyaan Anda, catat, ambil ilmunya, semoga dapat bermanfaat. Oke, Coach Regan, ya. Yes. Menurut Coach Regan nih, ya, mengapa Coach Regan bisa jatuh cinta di profesi sebagai seorang trainer? Karena saya lihat trainingnya banyak sekali, ya, aktivitas training, baik in-house training maupun public, ya. Mungkin Yes. Coach Regan boleh share mengapa jatuh cinta dalam dunia public speaking. Silakan Coach. Yes, kalau bicara sejarahnya kapan kapan terjun di dunia ini sebenarnya lebih kurang 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi Hmm. saya kan juga sebenarnya pegawai atau pekerja di salah satu sebuah BUMN. Jadi memang pemikiran selama ini sudah bekerja cukup lama. Kemudian ada waktu masa ketemu karena kita biasa juga ngundang pembicara dari luar, menawarkan untuk apa ya kita bilang pengenalan diri lah seperti itu. Hmm. Terus dia bilang, ya, ikut aja Pak, coba dulu siapa tahu ini cocok dengan Bapak. Cari tahu lebih mengenali siapa diri sendiri. Jadi saya Hmm. mengikuti sebuah assessment, namanya mungkin Bang Ko Fadli juga tahu, Ko Ferry juga tahu, namanya itu Talent Mapping Assessment. Oh, Jadi yes, ini yang punya Abah Rahma. Jadi kebetulan saya ketika mengikuti itu mengetahui, oh Pak Regen ternyata cocoknya jadi pembicara, gitu. Jadi di bidang apa namanya developing communications. hmm. Kemudian disarankan untuk mencoba ini. Nah jadi akhirnya saya coba. Pertama sekali bener nggak sih kayak gitu? Memang ya saya tahu saya tertarik dengan dunia berbicara seperti ini karena memang hasil asesmen itu menunjukkan saya tuh gampang sekali untuk mencoba menerjemahkan yang mungkin sulit bagi beberapa orang jadi bahasa-bahasa yang cukup sederhana. Nah, oh ini ada Pak Doni Sitorus, wah, luar biasa ini. Ini coach kita juga nih dari IALC Di ya. IAC juga. Nah, jadi kemudian saya menekuni ini belum lama memang masih 2 3 tahun yang lalu. Kemudian menarik ya, dan akhirnya mencintailah pekerjaan jadi public speaker ini. Gitu. Hmm, luar biasa. Sangat menarik sekali, Coach, ya. Yes. Dari coach sendiri ya, seperti yang kita ketahui ini, Coach. Kalau kita mau jadi seorang public speaker, apalagi prosesnya, waktu pertama kali mau coba, nervous, gugup, nggak berani, ya. Bagaimana caranya Coach Regan mampu membuat pertama kali sehingga bisa pede berbicara di depan umum seperti saat ini. Silakan, Coach. Kalau dibilang apa ya, saya selalu dibilang orang. Dan pernah kemarin satu kali ada acara di kantor, kebetulan saya diminta sebagai keynote speakernya di situ. Hmm. Orang lihat saya di belakang panggung ini kok bapak ini mencak-mencak begini kayak orang kesurupan gitu kan. Ini kenapa? Ya, Saya ya. bilang, iya, saya bilang begini.
nggak ada yang namanya rasa takut itu hilang. Saya sudah mungkin berpuluh kali atau beratus kali naik turun panggung, tetapi saya tidak pernah merasakan yang namanya kehilangan rasa takut itu. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, ya yang pertama saya kenal rasa takutnya, saya bersahabat dengan dia. Karena Ya. nggak bisa dihilangkan, tentu saya temenin. Ibaratnya kalau nggak bisa saya jauhi musuhnya, ya saya deketin musuhnya. Betul, betul. Karena ya saya nggak, ya dan memang saya pikir itu memang harus ada. Bagi saya rasa takut adalah sesuatu hal yang menjadi seperti apa ya, suntikan adrenalin buat kita. Karena memang menghasilkan adrenalin. Tujuannya apa sebenarnya? Ketika kita punya rasa takut itu, saya akan punya rasa perfeksionis yang keluar. Saya akan mengeluarkan diri saya sisi yang untuk memberikan yang terbaik. Saya akan membuat diri saya tidak melihat apa yang saya kerjakan adalah sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Kenapa itu penting? Nah, ketika saya hanya sekedar oh ya sudah biasa kok hari ini ya ngomong ya sudah ngomong. Hari ini ada membagi materi di in-house training di sini ya sudah. Tidak ada greget, tidak ada desire, tidak ada kerinduan, akhirnya ya orang pun yang menjadi audiens kita melihat ini nggak ada antusias. Ya. Antusias itu akhirnya kehilangan arah dan akhirnya ya sudahlah, hanya sekedar so-so lah gitu kan. Ya mediocre kalau bahasa orang-orang pengembangan diri sekarang. Rata-rata air lah ya sudah. Oh ya sudah gitu aja. Cuma apakah lu dapat apa? Nggak ada. Ya biasa sih, oke lah ya, tapi nggak ada antusias. Ya mungkin Ko Ferdi pernah lah kalau misalnya berbicara di depan orang banyak, apalagi kalau bawa Ko Ferdi kan icebreaker the best di Indonesia ini kan. Kalau bawa ice breakingnya mencelak-mencelik biasa-biasa, apa sih orang pun lihat ini apa sih icebreaker atau apa nih? Ini bukan icebreaker nih, ice meleleh ini katanya gitu kan. Jadi kalau kita juga nggak bawanya ada antusias, tentu kita juga akan bawanya biasa-biasa saja. Nah, rasa takut itu membuat kita tetap fokus bagi saya. Nah, alih-alih saya menjadikannya musuh, saya buat itu menjadi teman. Caranya gimana? Ada langkahnya, ada tekniknya, sederhana kok. Nggak harus pakai ilmu nujum atau apa enggak. Menarik sekali nih Coach ya. Tentunya ketika kita sudah memberanikan diri nih Coach ya, sudah mulai pede, pasti kita ingin ketika kita memulainya, begitu kita berbicara, orang langsung wow, keren. Nah, bagaimana ketika kita opening itu tuh benar-benar menjadi pusat perhatian Coach. Karena saya melihat public speaking Coach ya, training begitu banyak, pembukaannya powerful ya. Mungkin Coach boleh sharing beberapa tips untuk kita bagaimana teknik pembukaan yang memukau. Silakan. Iya. Jadi teknik pembukaan itu sebenarnya ada banyak. Tapi satu yang belum saya besok kuasai yang dikuasai sama Bang Ferdi. Jadi saya belum bisa menguasai opening dengan ala-ala saya kemarin sempat belajar. Jadi ini para penonton semuanya se-Indonesia yang mau belajar bagaimana bermain sulap, nah belajar kepada Ko Ferdi. Karena saya sampai sekarang belum kesempatan ngikut kelasnya beliau. Jadi saya masih butuh banyak belajar. Kalau ditanya bagaimana membuka yang sederhana, ya sebenarnya ada banyak cara. Salah satunya kita menggunakan cerita. Itu sudah lumrah ya. Tetapi ingat cerita yang digunakan adalah cerita yang memang orang lain mengenal tentang sosok cerita ini. Kalaupun dia tidak mengenal, gunakanlah cerita tentang kisah sukses. Kalaupun memang kita mau cerita tentang kisah kesulitan ataupun kisah-kisah yang membuat orang lain itu terpuruk, boleh. Tetapi memang itu terkait dengan cerita atau materi yang akan kita sampaikan. Itu yang pertama, gunakanlah cerita. Yang kedua, kita gunakan yang namanya, kalau saya bilang ini powerful questions. Banyak orang yang mengatakan beberapa saya mengikuti sebuah apa istilahnya, saya lupa, sebuah komunitas yang mengatakan bahwa jangan pernah sekalipun untuk membuka presentasi Anda dengan menggunakan powerful questions. Tapi bagi saya sebenarnya gunakanlah powerful questions, pertanyaan yang benar-benar menggugah orang lain. Hati-hati dengan powerful questions karena itu biasanya kalau orang menggunakan pertanyaan dia langsung biasanya pertanyaan yang retorik atau malah pertanyaan yang ada jawaban tidaknya. Contoh begini, mungkin setiap orang ketika biasanya di kelas-kelas ataupun di acara-acara seminar tentang financial revolution, misalnya punya Pak Tung kan gitu kan, bisa ada yang bertanya sebagai pembicaranya,
Apakah di antara Anda di sini ada yang ingin menjadi orang kaya? Atau dia dibuka? Saya yakin bahwa setiap orang di sini ingin menjadi orang yang kaya raya. Misalnya seperti itu. Nah, itu sebuah pertanyaan yang sebenarnya retorik. Tetap semua orang pengen kaya. Tetapi kenyataannya, ada satu orang nanti yang menjawab misalnya, enggak Pak, saya nggak ingin kaya, dia angkat tangan dari belakang. Kelar lah udah hidup seperti itu. Nah, itu pernah saya alami juga dulu gitu kan. Ada yang nanya, saya nanya seperti itu. Kelar Pak, saya nggak ingin menjadi seorang kaya. Aduh, ini hancurlah semua yang kita bangun, sebuah branding yang akan membuat kita punya nilai tambah seperti itu. Nah, itu perlu kasih ada juga ya kalau yang umum seperti yang dikerjakan sama Ko Ferdi, audience participation, ya kita ajak bermain si audiens ini untuk membuka hal-hal yang sifatnya baru. Tapi ingat, membukanya jangan seperti yang biasa. Apa maksudnya? Kalau kita bisa buka, halo, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Selamat pagi. Hari ini saya, nah itu sudahlah. Pembukaan juga tidak akan dinikmati. Jadi kita pun sulit untuk menggrab si audiens tadi, ya. Audience participation, ya cara yang sederhana. Ko Ferdi pasti lebih bisa berbagi lah. Bagaimana caranya untuk bisa menggait ini yang begitu banyak audiens, karena sudah terbiasa toh dengan di depan 200-an ya, kecil lah kalau untuk bawa yang seperti itu. Tetapi memang audiens participation satu hal yang bisa membuat kita lebih tertarik, audiens lebih tertarik, audiens akan lebih fokus kepada kita. Kemudian yang paling sering saya pakai itu biasanya kutipan. Kan begitu kan? Kutipan misalnya contoh begini. Hanya orang gila yang melakukan hal yang sama terus-menerus, berulang-ulang, setiap hari, setiap tahun, setiap jam, tetapi menginginkan hasil yang berbeda. Halo Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, saya Regen Saragi. Dalam 15-30 menit ke depan, saya akan berbagi bagaimana tips dan trik untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dengan tidak melakukan hal yang sama di dalam kegagalan-kegagalan yang Anda alami selama ini. Kita akan mengupasnya secara setajam silet. Contoh begitu. Nah, jadi gunakan hal-hal yang tidak biasa. Nah, kalau misalnya kita membuka dari awal dengan hal yang biasa, selamat pagi, itu akan terkesan ya biasa-biasa saja. Ko Ferdi lebih pakar lah untuk itu. Jadi, yes, thank you. Mantap ini. Berikutnya nih Coach ya, saya sangat kagum sekali. Dari awal Coach berbicara sampai sekarang, tidak ada satupun kata-kata nah, bagaimanakah tipsnya supaya kalau ketika kita berbicara itu bisa hilang dan bisa sadar diri gitu ya, bisa berbicaranya rapi seperti Coach Regen. Silakan Coach. Aduh, kalau dibilang, aduh ini ada abang saya lagi bergabung, Bang Saragi, halo Bang, saya nyapa dulu sebentar ini. Wah, audiens itu luar biasa. Jadi kalau ditanya, masih ada sebenarnya kok kalau 1, 2, 3 itu masih ada, tapi memang sudah banyak sekali hilang. Kalau saya belajar dulu sampai sekarang itu memang perubahannya sudah banyak sekali berubah. Kenapa? Memang ada tekniknya yang saya pelajari selama ini. Yang pertama bahwa mengakui dan menyadari bahwa itu memang ada. Sebenarnya yang saya pelajari adalah sebuah proses otak bekerja. Kalau mungkin dulu Ko Ferdi masih pakai komputer Pentium 1 zaman dulu, ya kan, pakai Pentium 1 atau Pentium 2, masih di Pentiuman lah gitu dulu. Jadi pertama kali ngidupi komputer, baru bunyi lah dia tengeng gitu kan. Nah, itu bunyi lah tengi gitu. Nah, sebenarnya pada dasarnya suara itu adalah suara CPU-nya bekerja, kira-kira begitu. Nah, kalau ini sendiri adalah sebenarnya bentuk dari suara otak kita bekerja. Otak sedang mengakses nih, apa yang akan saya bilang setelah ini, apa yang saya akan sampaikan setelah ini, apa yang saya akan deliver setelah ini. Nah, berpikir di dalam otak, kadang-kadang kebanyakan orang itu kalimat nah, itu sebenarnya sesuatu hal yang normal. Tetapi kalau sudah terlalu banyak, ini yang jadi masalah. Terlalu sering, orang jadi tidak nyaman mendengarnya. Nah, caranya bagaimana menghilangkannya? Pertama, akui dan sadari itu. Ingat, kalau ada pepatah mengatakan practice makes perfect, gitu ya. Kalau saya bilang, perfect practice make perfect result.
Jadi bukan banyak latihan yang membuat kita semakin baik, tetapi latihan yang sempurna membuat hasil yang sempurna. Gitu ya. Nah, jadi banyak orang bilang sama siapa, Pak Rega ngapain sih ikut kelas public speaking segala macam bla 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 gini. Pak Ada kan sudah bisa berbicara di depan publik. Kenapa mesti ikut kelas lagi? Saya orang bertanya kenapa ikut IPSA lagi, kenapa ikut banyak kelas di sana sini. Saya bilang, bukan latihan saya yang buat saya semakin sempurna, tetapi apa yang saya latih dengan benar itu yang membuat saya semakin paham, semakin benar dalam menyampaikan saya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, saya selalu menggunakan teknik ini ketika handphone semua sudah punya deh. Tidak ada yang tidak punya handphone kan ya? Nah, ketika saya mau menyampaikan materi, biasanya saya itu langsung menggunakan handphone untuk merekam kemampuan saya. Kemudian setelah beberapa saat saya merekam, anggaplah 10 sampai 15 menit pertama, kemudian saya mendengar rekaman saya. Hasilnya saya catat satu persatu. 1, 2, kalau ada atau redundan. Kebanyakan sih pengulangan yang terjadi, tidak hanya gitu kan. Cuma ada pengulangan kalimat-kalimat yang sebenarnya inappropriate, artinya tidak cocok pada tempatnya. Pengulangan saya. Tetapi itu bisa jadi teknik. Misalnya menggunakan kalimat dengan kata-kata yang berbeda. Hari ini kita akan berbagi bagaimana menjadikan Anda seorang yang superpower, menjadi seorang bahagia, menjadi orang yang sempurna. Itu dibalik-balikkan. Ini teknik untuk mengubah Anda, membantu untuk mengganti tadi dengan kata-kata yang sebenarnya maknanya sama, tetapi beda kata. Kira-kira begitu. Nah, itu saya ulangi, saya tulis, saya ulangi, saya tulis. Nah, menyadari, saya ternyata sudah 12 kali menyebutkan di dalam sesi seminar ini. Loh, terus gimana dong? Saya bilang begitu kan. Oh iya, ada dong, caranya lain, ada nggak? Ada. Nah, biasanya secara physically, saya bantu teman-teman atau orang yang ikut di kelas kita biasanya, ketika Anda sadar, yang pertama ingat, sadari dulu ada yang keluar dari mulut. Kemudian, nya itu ganti seperti hanya nafas yang keluar. Daripada buka aja mulutnya. Seperti bernafas dari mulut. Nah, itu akan membantu melupakan dan menghilangkan, menetralisir sifat tadi. Gampang? Tidak. Saya juga butuh waktu. Aduh. 2-3 tahun lah. Walaupun materinya itu saja yang kita bawa ya. Kadang-kadang nya itu juga masih mau nongol ya, kita akui. Tapi memang itu berproses. Tidak ada yang sempurna. Butuh waktu untuk bertobat ya? Betul. Time, flying watch ya. Jam terbang juga lah. Tapi ya itu pun sebenarnya kalau nggak dilatih ya nggak akan hilang. Jadi kita pun kalau teman-teman pernah nonton atau melihat langsung seminar-seminar orang-orang gede, pasti juga ada. Tapi bentuknya mungkin tidak lagi. Mungkin dia diam. Salah satu teknik untuk mengantisipasi adalah dengan diam. Ketika kita kasih jeda 1, 2, 3 detik untuk berdiam diri untuk menghilangkan filler words ya, istilahnya filler words itu akan lebih mempermudah kita untuk berbagi materi selanjutnya yang tadinya mungkin nyangkut atau terlupakan di sesi sebelumnya. Kira-kira itu, Menarik sekali nih ya. Berikutnya paling menarik ini Coach ya. Setelah kita sudah tidak berbicaranya dengan cepat, tapi di tengah perjalanan kadang-kadang suka ngeblank. Loh, tadi saya bicara apa ya? Sampai mana ya? Tadi sampai mana? Apa ya? Nah, bagaimana membuat kita tidak ngeblank gitu, Coach? Ya. Kalau mungkin kita bicara tentang NLP, ya, Ko Ferry ini kan juga NLP trainer juga ini. Kita mungkin sering tahu yang namanya ada disruptions ataupun terinterupsi dengan hal-hal di luar fokus. Bahwa misalnya ketika kita bicara, orang ada tiba-tiba yang handphonenya bunyi, orang mungkin ada yang ketiba kejatuhan barang atau benda gerbak begitu kan, dan akhirnya kita teralihkan yang fokus materi kita tadi terhadap materi yang lain. Yang pertama, kalau misalnya ngeblank nih, kalau apakah Pak, gimana caranya supaya kita jangan lupa, begitu kan? Bersyukurlah kalau Anda menggunakan PowerPoint, ya kan? Ada alat bantu. Kalau Pak, panitia nggak siapkan alat bantu atau PowerPoint, ya kan? Bersyukurlah kalau Anda diizinkan membawa cue card. Pak, nggak boleh pakai cue card, begitu? Kalau begitu, ingat apa yang Anda baru sampaikan. Kalau nggak ingat, yang terakhir dan yang Anda ingat apa?
Pak, saya cuma ingat judulnya. Judulnya sampaikan. Anda ulang dari awal materi yang sudah Anda sampaikan. Misalnya begini. Bapak Ibu sekalian, kita akan berbagi hari ini tentang membuat Anda menjadi seorang pembicara publik yang sangat berpengaruh. How to be an impactful public speaker. Dalam 2 jam ke depan kita akan mengupas secara tuntas hal-hal yang dianggap tabu dan tidak pantas untuk diperbincangkan. Bagaimana menjadikan Anda seorang pembicara yang tak akan mungkin terlupakan. Dan semuanya itu kita akan kupas secara tajam, setajam silet. Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara tentang contoh itu Bang ya. Kalau mau pakai yang mana silahkan ya. Kita akan bicara bagaimana membuat Anda menjadi seorang mastery dalam bidang Anda, kemudian bagaimana menyusun materi Anda dengan baik, dan yang terakhir kita akan membagikan cara-caranya tubuh Anda untuk bergerak secara indah dan memberikan makna dan manfaat kepada setiap pesan yang Anda sampaikan. Dubak, ada yang jatuh. Anda lupa nih materinya. Aduh. Kan gitu kan, karena dia tuh. Seperti Anda bisa ulang dari awal. It's okay. Kita ulang dari awal. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan bahwa saat ini kita akan berbicara bagaimana untuk menjadikan Anda seorang pembicara publik. Seperti yang saya sampaikan di awal, 1, 2. Nah, dalam proses kita mengulangi dari awal kembali, ini adalah teknik yang sering dipakai untuk mengembalikan memori yang sebenarnya tadi sudah terurut, terbentuk dari awal, pertengahan, sampai akhir. Nah, ini hilang di tengah jalan. Kita ulang lagi dari awal. It's okay. Itu seperti Anda membuat summary sederhana. Supaya Anda mengingat dan tahu lagi next step-nya apa. Kira-kira gitu. Itu yang saya sering pakai. Powerful sekali. Yang benar-benar powerful ya. Saya sangat kagum sekali. Ini saya banyak belajar bagaimana kita buat poin-poinnya dulu. Jadi walaupun jatuh, tinggal kita ulangi lagi dari depan. Betul. Sip. Dan berikutnya sangat menarik sekali. Ketika coach mulai berbicara, yang nonton ini tambah ramai, coach. Salah satu faktornya, kalau saya amati, coach ini ketika berbicara, suaranya itu tidak flat, tidak datar. Kalau suara coach tadi sudah flat, datar, pasti sudah bubar semua penonton ini. 7 orang tadi udah bubar. Ini malah bertambah terus. Karena suara coach itu power. Keren. Nah, gimana cara coach melatih nada ini dengan powerful, coach? Silakan, coach. Keren sekali nadanya. Luar biasa. Thank you. Jadi gini, kalau dikatakan sebenarnya berbicara itu beda nggak sih dengan bernyanyi? Ada orang, Pak, kalau bernyanyi itu kan dia pakai nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu kan. Terus kalau ngomong apakah penting seperti itu? Kan begitu. Banyak yang sampaikan, waduh ini kok kayaknya nggak monoton. Ya, selain kita bicara si Muhammad Aberian yang mengatakan bahwa teknik komunikasi itu dipengaruhi oleh 3 V kan gitu kan, visual, voice, satu lagi volume kan gitu. Nah, di dalam itu akan ada yang disebut dengan hanya 30% hanya intonasi suara, verbalnya hanya 20% dan 57% memang itu bahasa tubuh kita. Nah, sekarang saya kombinasikan, kenapa saya tidak manfaatkan 30% intonasi suara ini? Latihannya gimana? Seperti itu kan. Pertama sebenarnya yang saya pakai dulu, yang pertama sekali saya pakai, pertama adalah dengan membaca buku, tetapi saya baca dengan suara. Buku apa yang saya baca? Kebanyakan buku novel. Karena di novel itu ada kata-kata atau kalimat yang memang dibacakan, yang ibaratnya gini, misalnya untuk Harry Potter gitu kan, membaca buku Harry Potter. Di dalam buku Harry Potter itu ada si Harry Potternya berbicara. Kita berbicara mengikuti yang tulisannya itu. Tujuannya apa? Kita akan bisa merasakan maksud dia berbicara ini sudah sesuai nggak dengan cara baca saya. Nah, ketika how ridiculous misalnya gitu kan, nah itu akan yang kalimatnya itu mempunyai penekanan di tempat-tempat tertentu. Nah, ketika kita mampu membuat dan mengakomodir kebutuhan presentasi kita dengan cara penyampaian yang tepat, intonasi yang tepat, penekanan yang tepat, nah tentu yang mendengarkan juga akan mulai memahami, oh begini maksudnya. Kadang-kadang intonasi, misalnya begini deh, ada wanita lah ya kan, atau pasangan muda-mudi, si cewek bilang, aku sayang padamu. Cowoknya bilang, aku sayang padamu. Alah, lebih flat lagi, ini udah kehilangan masa depan ini. Nah, jadi ketika Anda tidak memiliki emosi di dalam setiap kata yang keluar dari mulut kita, setiap kata yang keluar dalam presentasi kita, sering sekali itu tidak punya jiwa, tidak punya makna.
Hmm. Nah, banyak orang yang buat kelasnya bagaimana membuat Anda menjadi seorang. Ya, Coach, agak putus. Agak putus, Coach. Yes, sorry. Oke, ya. Bagaimana menjadi seorang pembicara yang bernyawa. Nah, yang bernyawa artinya ketika orang mendengar setiap literally kata-kata yang keluar dari mulut kita itu punya makna yang tidak hanya sekedar keluar karena kata-kata, tetapi memang ada jiwanya. Nah, makanya ketika mengatakan I love you, I love you, I love you, I love you. Nah, itu punya makna yang berbeda. I love you. Itu ngapain tuh marah-marah kan begitu. Nah, ada pemahaman yang berbeda ketika penggunaan kata-kata dengan penekanan intonasi yang tepat. Kira-kira begitu. Nah, belajarnya bagaimana? Biasanya saya menggunakan buku, membaca buku dari awal sampai akhir. Ya, tidak semua, ada beberapa skrip saja yang saya baca untuk memulai mengerti dan memahami, oh, maksudnya seperti ini. Nah, makanya penting sekali ketika kita berbicara juga, tidak salah untuk buat skrip untuk pertama sekali. Ini untuk yang biasa untuk berbicara, oh, ada Bang Jubel ini, Bang Jubel Stompul. Ini sama-sama ini alumni saya juga, alumni public speaker juga. Sekarang beliau trainer sebagai untuk spesialis K3. Luar biasa. Wow. Nah, jadi menggunakan teknik-teknik seperti itu, membaca, tulislah dulu skripnya. Teman-teman mungkin kadang-kadang, Pak, saya bingung mau mulai dari mana. Tulis aja deh. Ambil contohnya seperti apa, jadikan itu sebagai skrip Anda, kemudian kembangkan sesuai dengan versi yang Anda suka. Contoh kayak tadi kan Ko Ferdi dengar saya bilang, kita akan membahas dan mengupas hal-hal yang dianggap tabu dan tidak pantas untuk diperbincangkan. Itu udah bolak-balik kan didengar orang kan, di acara silet kan ya. Cuma kalau kita yang bawa, ya tetap aja itu akan ada rasa yang mungkin enak didengar, itu menjadi sesuatu hal yang tidak biasa didengar orang gitu. Nah, ambil Pak, itu kan kita mengcopy pasti orang lain. Ya, Pak Tung sendiri aja bilang kalau mau sukses ATM saja kan. Nah, untuk sementara kita yang masih mau belajar, silahkan belajar dulu. Contoh yang sudah berhasil deh. Nah, sudah berhasil Anda silahkan kembangkan. Tapi kalau kita memang punya yang sudah, wah, ya nggak apa-apa, silahkan kita kembangkan. Nah, kalau belum punya, tiru saja. Misalnya si Dodi mau jadi stand up comedian kan, misalnya cara ala-ala Raditya Dika, roasting yang hancur-hancuran, ya terserah lah, silahkan. Mau bagaimana caranya, yang pasti Anda punya nilai Anda sendiri, kita punya sesuatu hal yang bisa dinilai orang lain, kita punya sesuatu hal yang buat orang lain merasa nyaman ketika kita didengar. Tidak hanya sekedar dilihat. Ada kecepatan, kemudian ada teknik penekanan, kemudian ada suara yang harus yang diperkuat, atau malah harus yang diperlambat dan diperpelan suaranya. Gitu, Ko Herdi. Luar biasa sekali ini, Coach. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapat. Thank you. Kata-kata boleh sama, nadanya berbeda, hasil juga berbeda. Ya. Betul sekali. Wah, dahsyat ini. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Anda boleh bertanya bebas apapun sesuai dengan tema kita hari ini, public speaking mastery ya. Yes. Kita akan kupas tuntas semua tentang public speaking setajam silat. Oke. Thank you guys ya. Jadi silakan Anda ketik pertanyaan Anda bebas mau tentang apapun ya. Sambil menunggu pertanyaan ini Coach ya. Yes. Yang menarik yang saya amati. Kira-kira Coach, apa yang membuat Coach memberikan perbedaan di kelas public speaking Coach yang selalu ramai sekali. Jadi kalau Coach Regen udah buka ya, waiting list sampai ya, pada rebutan gitu ya. Apa yang membuat eksis di dalam dunia public speaking ini? Apa yang menurut Coach membedakan? Oke. Baik, jadi saya tidak tahu kalau di kelas-kelas public speaking yang lain, beberapa saya sudah ikuti, yang sudah mungkin diikuti sama Ko Ferdi juga, atau mungkin tempat yang lain. Nah, yang membedakan sebenarnya, saya tidak fokus, di awal itu saya tidak mau fokus tentang teknis. Teknis berbicara seperti apa, enggak. Saya tidak, itu pertama tidak saya kerjakan. Jadi ketika setiap orang yang masuk ke kelas saya mau selesai dulu saya mau mengajari mereka namanya mental mastery. Nah, yang itu akan saya combine dengan personal mastery tadi. Jadi begini, pertama saya akan mau main di sisi mindset. Saya tidak akan langsung masuk ke bagaimana tekniknya, oh begini membukanya yang luar biasa, oh Anda harus
melakukan teknik ini untuk mendapatkan standing ovations atau standing applause dari audiens Anda. Anda akan buat seperti ini. Enggak, itu belakangan. Itu bagi saya tidak penting karena harus selesai dulu mindset di dalam orangnya. Kalau kita berpikir di awal bahwa ketika saya mau berbicara di depan orang banyak supaya saya terlihat baik, itu sebuah mindset yang salah. Satu buah buku yang benar-benar menggugah saya adalah How to Speak to Win in All Your Presentations, karyanya si Brian Tracy. Dia pertama sekali juga mengajarkan hal yang sama. Jangan pernah berpikir bahwa ketika Anda berbicara di atas panggung, itu tentang Anda sebagai seorang pembicara. It's not about us. It's not about us. Itu bukan tentang kita ketika Anda berada di atas panggung. Ingatlah ketika Anda di atas panggung, itu adalah segalanya tentang mereka. Tentang siapa? Tentang audiens Anda. Artinya, kalau mindsetnya kita berpikir, apakah aku sudah terlihat baik? Apakah aku sudah terlihat elegan? Apakah aku sudah ini? Apakah sudah itu? Akan mengorientasikan kepada segala sesuatu yang pemikirannya adalah saya, dan saya. Hingga fokus utama Anda berbicara itu kehilangan arah. Tentunya ketika Mas Ferdi, Ko Ferdi, saya, dan orang-orang yang mulai belajar dan berkembang untuk kemampuan berbicara, selalu punya fokus bahwa apa yang saya sampaikan itu tersampaikan kepada audiens. Apa yang menjadi tujuan saya berdiri di atas panggung, apakah itu merubah cara pikir seseorang, apakah itu stand-up komedian untuk membuat atau menghibur orang lain, atau apakah itu untuk mempengaruhi orang lain, sebagai Anda misalnya seorang caleg atau seorang calon pilkada, atau apakah Anda ingin menjual produk ke orang lain, ini tentang mereka. Apa yang akan mereka dapatkan? So, fokusnya pertama sekali kalau ketika di kelas saya, kita fokusnya Anda mau ngapain berbicara. Jadi ketika orang mau masuk ke kelas saya, setelah masuk di kelas, akan saya tanya pertama, tujuan Anda keluar dari kelas ini apa? Kadang-kadang pun dia ada, yang penting ikut-ikut aja dulu, Pak. Yang penting ikut-ikut aja dulu, Coach. Katanya, Coach, keren kali kelasnya, ikut aja dulu. Ya ampun, lu ngapain di sini? Jadi ketika saya ngajar kalau di kelas atau workshop begitu, saya tanya pertama, Anda keluar dari kelas ini mau ngapain? Anda targetnya, goalnya, kalau orang NLP bilang WFO ya, well from outcome Anda keluar dari workshop ini apa? Makanya setelah saya buat workshop, biasanya itu kalau yang in-house training ataupun di public training, saya kasih kesempatan untuk sekitar 1 bulan, saya kasih free coaching untuk membantu mengembangkan kemampuan mereka. Dengan catatan, dalam 1 bulan mereka melakukan minimal 2 kali untuk berbicara di depan publik. Jadi dia tahu, awalnya saya mau ngomong apa ini? Awalnya saya mau nyampaikan apa? Nah, Anda pun datang ke kelas saya, ke workshop saya ini, mau ngapain? Anda mau jadi apa? Atau kelas aja, yang penting ikut aja. Ya ampun. Nah, jadi bagi saya, datang ke kelas saya itu, bedanya apa sih dengan kelas lain? Pak Regen kelasnya lumayan loh, mahal, segala macam kan. Nggak apa-apa, Pak. Saya buat mahal karena saya tahu nilai saya seperti apa. Nah, Anda juga ikut kelas ini, Anda harus tahu nilai apa yang akan bertambah kepada diri Anda ketika kelas ini selesai, dan apa yang terjadi dalam hidup Anda setelah Anda mengikuti workshop saya. Itu dulu bagi saya, Mas Ferdi. Luar biasa sekali. Jadi ketika mentalnya sudah benar, kita belajar teknik itu gampang. Tapi bagaimana membuat mental ini menjadi lebih baik, itu yang tidak gampang. Makanya bisa diterapi dulu, dia apa-apain dulu, berubah dia langsung ya. Boleh. Yang menarik dari Fendi 99. Coach, bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri saat kita tampil di depan banyak orang, memunculkan self-confidence dalam diri, sehingga kita nyaman berbicara. Silakan, Coach. Oke. Fendi ya? Ya, Fendi. Oke, Fen, thank you pertanyaannya, Fen. Kalau meningkatkan percaya diri, sebenarnya saya pernah dapat juga ada mungkin pembicara senior kita dulu, mungkin Ko Ferdi kenal ya, The Golden Ways. Wih. Ya, saya pernah nonton acara beliau, ada rekamannya, saya cuma nggak dapat di mana. Selevelnya Pak Mario Teguh, dia juga masih punya rasa takut. Tetapi uniknya dia tahu caranya mengubah rasa takut menjadi self-confidence. Caranya gimana? Mungkin teman-teman sering lihat kalau dalam sebuah proses orang mau main badminton atau misalnya berproses mau main bola kaki,
dia pasti akan melakukan pemanasan. Ini orang anggap sepele sebenarnya kok. Ya orang pemanasan semua juga tahu. Masalahnya pemanasan yang Anda kerjakan seperti apa? Saya mau kasih 2 tips hari ini. Yang pertama adalah 2P. Yang pertama pemanasan untuk dengan perubahan bahasa tubuh. Yang satu lagi adalah pemanasan pernafasan. Oke. Kalau di dalam perubahan bahasa tubuh, yang saya gunakan sederhana. Dan ini dilakukan Pak Mario Teguh juga. Dan saya sudah lihat. Anthony Robbins juga pakai yang sama. Pak Tung juga yang sama. Bahkan mereka membuat itu merubah dari kesannya dia seperti menghilangkan rasa gugup atau rasa takut menjadi sebuah penampilan pembuka yang luar biasa. Ko Ferdi kalau pernah lihat Anthony Robbins atau Pak Tung pasti lihat. Ketika dia buka, dia pasti lari dari belakang. Ya. Sambil tepuk tangan. Itu sebenarnya adalah teknik bagi dia untuk menghilangkan rasa gugupnya dan mengganti adrenalin yang rasa takut menjadi endorfin, memberikan semangat dan bahagia. Caranya, lompat-lompat dan larilah. Tetapi kalau memang Anda mau terlihat elegan atau energik sekali seperti ala-alanya Pak Tung atau Anthony Robbins atau Brandon Bouchard, itu silakan. Anda mau pakai yang mana silakan. Tapi kalau Anda mau menggunakan ala-alanya Mario Teguh, ala The Golden Ways, gitu kan? Anda silakan ya, lompat-lompatnya jangan di depan panggung. Lompat-lompatnya di belakang panggung atau di kamar mandi sekalian. Berapa lama? Sampai memang rasa takutnya hilang. Yang pertama. Yang kedua, saya pelajari ini di kelas, ada sebenarnya kelas konseling sih sebenarnya. Tetapi untuk menghilangkannya ada teknik yang namanya bernapas 2-4-2. Ya, teknik bernapas 2-4-2 ini bagaimana? Anda tarik nafas 2 detik, tahan 4, buang 2. Nah, terus diulangi sampai tambahkan. Jadi kelipatan sama. Kalau Anda buat itu jadi angka 3 di awal, berarti 3, 6, 3. Kalau Anda buat jadi 5, jadi 5, 10, 5. Kira-kira begitu. Jadi urutannya buat seperti itu dan tingkatkan. Ketika Anda bernarik nafas cukup lama dan menahannya, sebenarnya itu sebuah fisiologi tubuh untuk menarik oksigen yang cukup banyak, dan itu akan menenangkan. Efek relaksasi itu akan datang. Nah, ingat, ini sekarang banyak yang salah. Bernafasnya pakai dada. Nah, bernafas pakai dada ini sebenarnya apakah membuat orang semakin rileks? Tidak. Makanya kalau yang hobi lari, ketika Anda bernafas, pakai dada ketika berlari dengan sprint ataupun lari dengan maraton, itu malah membuat Anda makin lebih capek, makin lebih lelah. Jadi caranya gimana? Nah, ketika Anda mau bernafas, bernafaslah dengan pernafasan perut. Loh, Pak, bedanya apa? Nafas perut sama nafas dada itu yang mana beda? Nggak beda-beda amat, tapi beda kali. Gitu kan? Beda banget? Enggak, beda kali. Ya, gitu kan. Nah, jadi bedanya gimana? Nah, kalau misalnya teman-teman yang berbicara atau ingin lebih tahu bagaimana sih sebenarnya bernapas dengan dada atau dengan perut, kalau Anda lagi jalan atau sekarang lagi duduk, coba perhatikan. Anda bernapas dengan dada atau dengan perut. Biasanya kalau dengan dada yang bergerak dadanya. Ininya naik, ya kan? Kalau dia nafas perut, dia perutnya yang bergerak. Ini sering sekali terjadi ketika Anda tidur. Nah, perhatikan ketika Anda tidur, yang bernafas adalah otot diafragmanya kita yang akan mengembang dan mengempis bagian diafragma. Coba bayangkan Anda bernafas dengan pakai dada ketika Anda tidur. Yakinlah, bukan Anda makin tenang, Anda akan semakin terbangun. Tidak akan bisa tidur, makin keringatan. Coba deh, Anda yang teman-teman yang penonton hari ini, coba nanti pada saat malam Anda mau tidur, Anda bernapas, nafas pakai dada, bukan asma ya, gitu. Nah, terus Anda coba tidur, pasti nggak bisa tidur. Nah, tapi ketika Anda mau tenang, mau rileks, bernapaslah dengan dada. Tekniknya 3 jari saja untuk bernapas dengan dada. Anda coba rangkai adat rusuk kiri atau kanan Anda yang paling bawah. Anda sudah rasakan tulang rusuk Anda. Kalau gemuk gimana, Pak? Cari aja sampai dapat. Gimana supaya ketemu tulangnya. Nah, kemudian posisi tangan ini Anda buat ke bagian bawah. Seperti ini, saya contohkan ya. Nah, ini. Tangannya seperti ini. Dan Anda tekan. Nah, untuk mengetahui Anda bernapas dengan perut, ketika Anda bernapas ini harus bergerak. Ya, itu bukan nafas dada atau nafas diafragma sering sekali. Nah, jadi untuk menggunakan teknik ini, itu cara yang bisa Anda latih. Untuk melatih Anda punya diafragma yang kuat, ketika Anda tidur, nanti coba, ya, yang nonton ini silakan coba. Anda tidur telentang, ambil 3 atau 4 buku lah.
3 atau 4 buku yang tebalnya segini, yang kayak kamus. Pastikan buku itu berat, dan pastikan Anda kalau bawa buku ini pasti marah-marah karena beratnya. Nah, sekarang susun buku itu 4 tinggi ke atas, ya. Tidur, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang timpakan buku itu di perut Anda. Nanti pas tidur. Itu akan melatih diafragma Anda. Tujuannya sebenarnya apa? Selain kita membuat itu tenang, bernafas dengan diafragma, bernapas dengan perut akan membuat kita berbicara lebih lama daripada yang bisa kita lakukan. Pernah kan lihat orang kalau bisa berbicara itu panjang, bla 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 bla. Tahu-tahu putus karena napasnya nggak panjang. Nah, teknik ini juga membantu kita belajar bagaimana mempertahankan dan memperbaiki kondisi otot-otot diafragma. Karena otot harus dilatih, toh. Kalau otot itu didiamkan juga mati, kan begitu. Nah, otot itu dilatih untuk mempertahankan kemampuan berbicara yang semakin lama semakin panjang. Kemampuan untuk berbicara dan berintonasi pun juga dipengaruhi oleh yang namanya kemampuan kita mengatur dan mengolah nafas dengan diafragma. Gitu, Ko. Super sekali. Super sekali. Okay. Super sekali loh. Coach, berikutnya pertanyaan yang sangat menarik ya dari sahabat kita dari berkat SB30. Berkat SB30. Saya ingin menjadi seorang public speaker, tetapi saya tidak memiliki bakat. Menurut Coach bagaimana? Oke, aku agak bingung sekarang sebenarnya. Kalau dikatakan bahwa saya nggak punya bakat, ya kan? Saya mau tanya dulu, kalau gitu bakatnya yang mana? Ya, nah jadi berkat ini Anda bisa kenali diri Anda dulu pertama. Saya bilang kemarin tadi sebelumnya bahwa ketika Anda mau tahu apakah bakat saya di sini atau tidak, atau sebenarnya kekuatan saya di sini atau tidak, silahkan. Ada banyak assessment. Anda bisa pakai MBTI, Anda bisa pakai DISC, kita bisa pakai Stephen, kita bisa pakai talent mapping assessment, atau mau pakai yang punya Gallup sekalian, silahkan yang manapun. Cari tahu mau pakai yang mana. Ada sekarang pakai DNA malah yang dia cek darah untuk mengetahui itu powernya atau kekuatannya atau strength-nya itu di mana. Pertanyaannya apakah kita mau nggak kembangkan itu? Public speaking sendiri Anda silahkan baca, kita silahkan cari di literatur manapun, di buku manapun. Tidak ada yang mengatakan bahwa orang lahir, Ko Ferdi lahir langsung bisa icebreaker, Ko. Ya. Kita brojol dari rahim ibu kita, oke, kita lompat-lompat begini mengajak icebreaker. Saya pikir tidak. Semua orang belajar, semua orang bisa dikembangkan. Karena manusia sejatinya adalah seperti makhluk yang bisa beradaptasi dengan tingkat kesulitan paling tinggi yang saya tahu. Permasalahannya adalah orang tidak bisa beradaptasi, orang tidak mau bertumbuh, orang tidak mau berkembang, bukan karena mereka tidak mau, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi cenderung mereka tadi di awal, mindset-nya seperti ini. Saya bukan pembicara, Pak. Saya bukan seorang yang berani tampil di depan. Saya introvert akut. Pak, saya orangnya ini, Pak, saya orangnya ENTJ. Banyaklah yang mengatakan bahwa saya itu orang yang tidak bisa tampil di depan orang banyak. Nah, mindset ini yang kita ubah pertama. Maka saya bilang tadi, ketika ada orang yang mau belajar menjadi seorang public speaker, syaratnya pertama, saya harus godok-godok dulu isi otaknya. Tujuannya apa? Biar dia ngerti. Jangan ada, ya istilahnya kita mungkin ada mental block ya. Tidak ada lagi yang namanya kekang-kekang seperti yang mengikat. Misalnya, ya kalau kita tahu ceritanya seekor gajah. Kenapa di Thailand itu kok gampang yang mengendalikan gajah? Mungkin orang banyak tahu. Karena ketika gajah pertama sekali dari kecil dia lahir, itu dia dikekang. Dulunya itu gajah diikat dengan rantai kapal yang cukup besar. Cerita ini sering sekali dipakai. Ketika pertama sekali dia kecil, dikasih rantai yang cukup besar, yang masih bisa menahan dia. Jadi ketika dia mau pergi, mau dia lari, itu kakinya akan tertahan dan dia tidak bisa pergi kemanapun. Hingga akhirnya dia besar pun, ketika ada tali yang hanya tali nilon yang mungkin sebesar ini, terikat dengan kakinya, dia langsung mengklaim bahwa aku nggak bisa. Saya yakin mungkin banyak orang yang punya pengalaman mungkin traumatis, bahkan yang menyebabkan jadi fobia. Ya, klaustrofobia. Klaustrofobia adalah ketakutan yang menyebabkan orang tidak berani berbicara depan orang banyak. Itu ada penyakitnya. Tetapi kita selesaikan dulu di situnya. Bahwa setiap orang, ya kalau bagi saya, ini quote ini cukup bagus.
kemarin Kak Zi juga share-nya di sosmed, dia bilang begini, segeralah habiskan jatah gagal hidupmu ketika engkau masih muda, supaya engkau mencapai versi terbaik dirimu ketika engkau pada masanya. Nah, jadi saya pikir ketika kita masih muda, gunakan waktu ini untuk menghabiskan jatah gagalnya kita. Satu lagi, ada quotes yang begitu bagus, saya dengar begini, tidak satupun pembicara sukses langsung bagus pada awalnya. Betul. Semua adalah pembicara yang buruk pada awalnya. Ko Verdi, saya yakin pernah mengalami kegagalan di atas panggung untuk icebreaker. Saya pernah menghipnotis orang di atas panggung itu, yang dihipnotis malah nggak terhipnotis. Pernah. Memalukan, yes. Tapi apakah saya gagal? Oh tidak. Itu adalah bentuk pembelajaran kita berdua, betul ya, Ko Verdi ya? Nah, mindset begini yang mau kita ubah dulu. Mungkin orang banyak, Pak, saya dulu pernah disuruh ke depan waktu kecil SD, nyanyi Indonesia Raya, atau sebutkan Pancasila, ya kan? Ternyata ketika mengungkapkannya ada yang terbalik, ada yang salah, ada yang lupa. Yes, itu semua punya masa lalu yang buruk. So what? Siapa yang tidak punya masa lalu yang kelam? Siapa yang tidak punya masa lalu yang kehidupannya memang berantakan, atau pembicaraannya, atau praktis pembicaranya tidak begitu bagus? Masalahnya Anda mau berubah atau tidak? Tetapi ini yang jadi pertanyaan. Kenapa sih ada kelas public speaking yang kita buat, Ko Verdi, saya dan Anda? Kenapa sih ada masih yang buat kelas seperti ini? Karena kami tahu praktis saja tidak cukup. Makanya saya bilang tadi, perfect practice makes perfect results. Anda latihan, tetapi latihan yang kita kerjakan benar nggak? Kalau kita latihan terus-menerus, tetapi latihannya salah, hasilnya ya amburadul. Jadi ketika orang latihan, makanya perlu tetap ada mentor, perlu tetap ada yang namanya coach untuk mendampingi kita, membimbing, mengguidance kita dari titik yang kita sekarang menjadi yang kita inginkan. Nah, fungsi coach adalah membantu kita untuk tetap pada inline dari apa yang kita mau supaya tercapai pada masa dan waktu yang kita tentukan. So, berkat, jangan takut. Anda bisa. Kami berdua bisa. Kami bukan orang yang tiba-tiba, wing, langsung bersinar, bercahaya, seperti lampu senter. Tidak. Kami juga perlu cari baterai dulu. Iya kan? Kita cari baterai dulu supaya kita bisa dicas, ting, terang. Nah, baterai ini apa? Kami beli baterainya, kami belajar ke semua tempat, kami cari tahu yang menjadi orang-orang yang sudah duluan dari kami untuk menjadi seorang pembicara sukses. Pak Regen sudah banyak public speaker sekarang. Pasar dunia itu nggak akan pernah habis. Kalau berpikir, sudah ada Pak Regen di Medan yang jadi saingan, jangan berpikir begitu. Anda punya pasar masing-masing. Kalau kami dulu masih, tanya aja lah. Nggak tahu lah kalau Ko Verdi. Mungkin dia dulu buka kelas, kalau saya buka kelas gratisan dulu. Kenapa? Bukan yang saya dapatkan yang penting pada saat itu. Tetapi ketika saya latihan, saya melatih yang sudah saya tahu, caranya saya ulang-ulang dengan sempurna, terus-menerus. Nah, sekarang baru punya nilai. Beranilah buat harga. Kan gitu ya, Ko ya? Setuju, sama. Thank you. Kembali ke Ko Verdi. Luar biasa. Coach, ya, jujur, sangat menarik sekali. Tanpa terasa, 1 jam tuh nggak cukup. Ya, nggak cukup banget kalau mau bahas public speaking ini dari A sampai Z. Ya. Luar biasa. Dari Coach Regen sendiri, bagaimana caranya kita di rumah, biar tetap produktif, tapi kita bisa belajar public speaking terus. Apa mungkin Coach ada kelas atau buku yang bisa kita baca untuk meningkatkan skill ini? Selagi learn from home. Silakan, Coach. Jadi memang dunia sekarang, the new normal, kata orangnya. Ada sesuatu hal normal yang baru. Nah, kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus mulai terbiasa. Terbiasa dengan apa? Terbiasa dengan pola-pola yang baru. Kita tidak mungkin lagi belajar. Mungkin dari yang, ini luar biasa loh, saya lihat di sini ada 15 orang yang menyaksikan masih bertahan dari awal. Berjam-jam nonton kita ngoceh, celoteh, terus dari tadi ya. Dan masih bertahan. Berarti memang benar-benar menarik. Nah, jika memang Anda ingin belajar lebih dalam, kita punya kelas online. Kelas online ini, kalau offline, saya harus bukakan ini harganya tidak kurang dari 2,5 juta. Ini saya bukakan saja. Tapi karena kelas ini kelas online, dan ini memang kita buat untuk 4 hari selama 1,5 jam setiap harinya, Anda tidak bayar 1,5 juta. Itu masih terlalu mahal? Bukan 500.000, tidak. 300.000, tidak. Anda cukup bayar 125.000 saja untuk ikut kelas online saya. Selama 4 hari saya akan bimbing Anda, akan mengupas segalanya.
apa teknik, apa mindset, bagaimana menjadi pembicara sukses, bagaimana bahkan nanti Anda supaya bisa dikejar oleh publik, bahkan Anda bisa dibayar sebagai seorang pembicara. Kita akan bahas semuanya. Dan tidak hanya itu saja, Ko Ferdi, Anda semua yang mendaftar mendapatkan buku yang setebal sekitar 300-an halaman ini gratis untuk Anda. Jadi Anda cukup bayar 125.000 dapat 4 kelas, 4 hari. Kemudian saya kasih gratis buku ini. Hanya bayar ongkos kirim saja ke tempat Anda. So, saya pikir itu, Ko Ferdi, kesempatannya tidak sering, karena ini memang saya juga jarang-jarang buka kelas ini. Karena memang ini hanya untuk berbagi sebenarnya. Awalnya saya pengen buat kelas, yes. Awalnya saya buat kelas ini sebenarnya kok hanya untuk membantu. Tapi kayaknya terlalu terlalu tidak pantas dibuat di flyer atau di mana-mana. Memang hasilnya ini saya berikan untuk beberapa orang di sekitar lingkungan ini, hasilnya itu untuk bantu mereka yang memang selama ini punya pekerjaan tapi akhirnya tidak punya penghasilan. Nah, hasil dari yang kelas ini kami sumbangkan beberapa untuk ke orang-orang yang ada di sekitar kami yang memang terpengaruh akibat pengaruh COVID-19 ini. Itu kira-kira, Ko Ferdi. Luar biasa sekali, Coach. Anggap saja kita beli buku, ilmu kelasnya gratis. Wah, itu luar biasa sekali. Yes. Beli buku kelas praktis sampai bisa lewat online 4 kali pertemuan pula. Wah. 4 kali pertemuan. Wah. Ini jujur ya, kalau selesai pandemi gak ada lagi kelas gini. Saya nggak tahu apakah buat lagi atau tidak ini malah. Iya, selagi pandemi mungkin Anda bisa manfaatkan kesempatan ini untuk belajar bersama, karena dari Yubelto mengatakan demikian. Coach Regan itu telah mengubah mindset saya tentang public speaking. Walaupun belum sehebat yang diharapkan, tapi saya berani memulai berbicara di depan publik. Dari 2 orang sampai 200 orang. Tepuk tangan dulu untuk Yubelto. Wow, keren Bang Jubel, dahsyat. Dan saya yakin bukan hanya Yubelto, tapi Anda semua yang hadir hari ini, Anda tetap nonton dari awal hingga akhir, itu sudah menunjukkan salah satu niat. Bahwa Anda ingin menjadi pembicara yang sukses, pembicara yang luar biasa. Dan saya rekomendasikan, mengapa saya rekomendasikan? Kalau saya tidak merekomendasikan, belum tentu saya mengundang Coach Regan untuk live hari ini. Tapi karena saya yakin, jiwa sosialnya, jiwa profesionalnya, sehingga saya mengajak Coach Regan untuk kolaborasi. Dan manfaatkan kesempatan ini, supaya Anda mampu bertumbuh dan berkembang, menjadi seorang yang profesional dalam bidang public speaking. Mungkin Coach Regan boleh menutup closing statement seputar tema kita tentang hari ini, public speaking. Baik. Silakan, Coach Regan. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah mendengarkan curhatan kami berdua selama 1 jam dari awal sampai akhir. Semoga dalam sejam ini kami berbagi apa yang kami miliki, saya dan Ko Ferdi. Ko Ferdi bukan orang yang biasa, dia juga adalah orang-orang yang punya pengaruh, saya belum punya kesempatan, mungkin nggak diizinkan, tapi nantilah saya pengen belajar banyak hal. Icebreaker terbaik saya sudah pernah lihat. Bahkan memang kami berencana punya kolaborasi one day ya, Ko ya, mudah-mudahan kita menjadikan tempat ini, wadah ini menjadi tempat untuk berbagi antara kita berdua buat masyarakat umum. Bagi Anda yang ingin berubah, tidak ada perubahan terjadi tanpa perbuatan. Kalau hanya Anda punya niat berubah, semua orang pun punya mimpi sampai ke bulan. Tetapi jika mimpi sampai ke bulan, hanya Anda sampai di pikiran Anda, tidak berubah menjadi sebuah perilaku untuk keputusan mengambil perubahan, saat ini juga tidak akan ada yang terjadi. So, segeralah ambil keputusan, ubah hidup Anda saat ini, karena saat ini jadwal Anda menghabiskan jatah gagal untuk menjadi versi terbaik Anda di masa depan. Saya Regan Saragi, terima kasih boleh berbagi. Sampai jumpa. Kembali ke Ko Ferdi. Ya. Satu poin pembelajaran yang saya dapatkan dari public speaking master ini, dari yang saya lihat di awal, bagaimana kita from sosial to profesional. Yang semulanya Coach Regan berbagi gratis, berlatih, terus berlatih, dan sekarang mengantarkan Coach Regan menjadi pembicara profesional. Dan tentunya bukan hanya sosial, tapi di sini ada poin penting lagi yang kita belajar bersama-sama, bagaimana Coach Regan memberanikan diri untuk investasi. Saya sangat kagum
beliau mengambil dari Public Speaking Academy, IPSA, belum lagi sertifikasi NLP, baik dari Neo, mungkin dari yang lain, dan itu banyak sekali sertifikat beliau yang kalau saya sebutin satu persatu nggak cukup ya dalam waktu 2 menit ya. Artinya apa? Satu poin yang saya dapat, ketika Anda berani membayar mahal, jutaan, puluhan juta sekalipun, itu akan membuat Anda benar-benar action, seperti kata Coach Regen tadi. Percuma sampai ke bulan, pengen sampai ke bulan, tapi nggak ada action. Satu kuncinya apa? Anda berani investasi. Mungkin banyak di tempat lain Anda bisa dapatkan gratis untuk belajar ini. YouTube pun juga bisa. Tetapi yang membedakan Anda belajar YouTube dengan Anda ikut kelas online adalah satu kata kunci, teman-teman. Feedback. YouTube tidak bisa memberikan Anda feedback. Oh, kamu tadi vokalnya kurang, gayanya kurang, kamu harus seperti ini. Kamu bisa nonton di YouTube, tapi kamu tidak bisa mendapatkan feedback. Yang membuat kelas adalah feedbacknya, pengalamannya, jam terbangnya. Daripada Anda menghabiskan kegagalan Anda yang banyak, mending Anda langsung tahu resepnya dari praktisnya langsung. Anda bisa mempercepat kesuksesan Anda dalam bidang public speaking. Dan saya thank you sekali Coach Regen. Saya banyak belajar. Mudah-mudahan, dan teman-teman, jujur saya memiliki buku itu dan suatu kehormatan, kebanggaan ditandatangani langsung oleh Coach Regen dan saya pakai untuk meningkatkan public speaking saya, karena ini keren banget menggabungkan NLP dengan public speaking. Sehingga Anda akan menemukan nuansa-nuansa baru, bahasa-bahasa sugesti yang awalnya mungkin Anda tidak sadar bahwa ada bahasa-bahasa sugesti dalam public speaking. Saya rekomendasikan karena saya sudah mencoba dan mempraktekannya. Kapan giliran? Sekali lagi Coach Regen, thank you, bukunya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat untuk orang banyak, sehingga mereka mampu menjadi public speaker yang handal sesuai dengan profesinya masing-masing. Saya Ferdi Kawi dan saya Regen Saragi. Sampai jumpa di IG Live mendatang dengan topik yang berbeda. Thank you untuk yang sudah datang. Sehat selalu. Pantau terus IG Live saya untuk narasumber-narasumber berikutnya. Dan besok kita akan kehadiran Icebreaker, Master Icebreaker Indonesia. Ice breaking, ya. Saksikan terus. Thank you. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye.